Siapa yang bohong? Baradae ternyata kawal Irjen Verdi Sambo dari Magelang. Komnas HAM kantongi fakta buktinya. Baradae adalah salah satu yang berada dalam rombongan di Magelang menuju Jakarta, yang dalam sebuah video itu terekam juga ya datang dan melakukan PCR, termasuk PCR dengan Ibu Putri dan almarhum Joshua. Ya, itu kan dalam pemberitaan berbagai media, belum lagi medsos, pernyataan-pernyataannya kan seperti itu. Dan itu didasarkan kepada itu tadi. Pertama, pihak keluarga korban menyebut-sebut bahwa ini penganiayaan dan pembunuhan yang berencana dilakukan lebih dari 2 atau 3 orang. Dan itu dalam perjalanan dari Magelang sampai Jakarta. Kita tahu bahwa perjalanan dari Magelang sampai Jakarta itu selain korban, juga Verdi Sambo dan istrinya. Dan ini kemudian lalu berkembang terus-menerus, pergunjingan di tengah masyarakat itu bahwa ini Verdi Sambo lah sebagai pelakunya. Jadi ini kan semata-mata akibat dari masyarakat mereka-reka akibat pernyataan yang diawali oleh pihak keluarga korban. Untuk menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan, maka saya hadir di sini. Saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana, biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengantar sesuai dengan permintaan dari Komnas HAM untuk pemanggilan. Mungkin ada tanya jawab, itu nanti secara teknisnya dari teman-teman dari Komnas HAM yang menanyakan. Saya tidak akan berkomen karena belum ditanya, kan gitu. Komnas HAM memaparkan hasil pemeriksaan awal terkait kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Dari hasil pengungkapan isi rekaman CCTV, Baradae yang menembak mati Brigadir J ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang, Jawa Tengah ke Jakarta. Komnas HAM sudah mengantongi foto buktinya. Jadi siapa yang bohong? Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pernah memberikan keterangan awal mengenai status Baradae yang berada di rumah Irjen Verdi Sambo. Keterangan Kombes Budi yang kini sudah nonaktif dari jabatannya itu diberikan 4 hari setelah peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tampaknya, keterangan awal Kombes Budi dipatahkan oleh temuan Komnas HAM. Dari hasil pemeriksaan awal, Komnas HAM menyebutkan Baradae ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang menuju Jakarta. Komnas HAM sudah mengantongi foto buktinya. Pada Selasa 12 Juli, Kombes Budi menggelar jumpa pers Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dia menerangkan soal Baradae yang tidak mendampingi atasannya, yakni Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo yang kini sudah nonaktif. Ketika itu Baradae berada di rumah dinas yang berada di daerah Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Hal ini karena Baradae diminta untuk mengawal putra dari Verdi Sambo yang dijadwalkan pulang dari luar kota untuk singgah sementara di rumah dinas. Jadi memang saudara E itu ajudan dari Kadif Propam, tapi pada saat itu yang bersangkutan mendapat tugas untuk mengamankan atau mengawal putra beliau. Begitulah papar Budi. Menurut Budi, selama ini rumah dinas itu digunakan oleh Verdi Sambo dan keluarganya sebagai rumah singgah selesai pulang dari luar kota. Prosedurnya karena dia baru pulang dari luar kota, maka sama dengan keluarga yang lain, yang bersangkutan juga melakukan isolasi terlebih dahulu, sambil menunggu hasil tes PCR yang dia lakukan bersama keluarga yang lain. Namun bersamaan saat Baradae melakukan tugas, dia terlibat baku tembak dengan Brigadir J, yang selama ini ditugaskan sebagai sopir dari istri Verdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Budi juga menjelaskan aksi baku tembak itu dipicu perilaku Brigadir J, yang diduga melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo. Saat itu, kata Budi, istri Kadif Propam sedang tidur di salah satu kamar setelah tiba dari perjalanan luar kota. Karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Begitulah ujar Budi. Namun saat ditanya bentuk pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J, Budi tidak menjelaskan secara terperinci. Budi mengatakan saat itu istri Kadif Propam terbangun dari tidur dan berteriak meminta tolong hingga mendapatkan ancaman dari Brigadir J berupa todongan pistol. Saudara E datang menanyakan yang terjadi, bukan dijawab tapi dilakukan penembakan oleh saudara J. Tembakan tidak mengenai saudara E, hanya mengenai tembok. Begitulah tandas Budi. Keterangan awal yang disampaikan Budi tampaknya dipatahkan oleh temuan Komnas HAM. Dari hasil pemeriksaan isi CCTV, Komnas HAM menyebutkan Baradae ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Komnas HAM sudah kantongi foto buktinya. Komnas HAM menerangkan isi rekaman CCTV ketika peristiwa baku tembak yang merenggut nyawa Brigadir J.
Rekaman itu berisi soal perjalanan pulang rombongan Irjen Verdi Sambo dari Magelang menuju Jakarta. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan Baradae ada dalam rombongan yang mengawal Irjen Verdi Sambo. Sekedar informasi, Irjen Sambo bersama rombongan pulang ke Jakarta pada Jumat setelah mengantar anaknya pergi. Baradae adalah salah satu yang berada dalam rombongan di Magelang menuju Jakarta. Anam menyebutkan dalam rombongan itu juga ada istri Irjen Verdi Sambo. Rombongan itu lalu melakukan tes PCR setelah pulang dari luar kota, termasuk PCR dengan Ibu Putri dan almarhum Yosua. Ada penumpang yang lain juga. Saat berjumpa dengan wartawan, Anam mengaku diperlihatkan 20 rekaman CCTV yang berisi video perjalanan dari Magelang sampai rumah singgah Irjen Sambo di Duren 3 Jaksel. Rekaman itu juga termasuk rekaman CCTV di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dia mengatakan rombongan itu masih lengkap. Anam menjelaskan dalam rekaman itu tampak Brigadir J masih dalam kondisi hidup ketika tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dan di sini terlihat ada Ibu Putri, ada Yosua yang masih hidup, ada rombongan lain yang semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Begitulah Anam menjelaskan. Rekaman CCTV yang juga memperlihatkan adanya proses tes PCR sebagaimana alibi Irjen Sambo di hari kematian Brigadir J. Termasuk teman-teman banyak yang tanya apakah di CCTV itu ada prosesi PCR. Begitulah ujar Anam. Anam juga menjelaskan CCTV itu menunjukkan waktu kapan prosesi PCR itu dilakukan. Irjen Verdi Sambo, istrinya dan termasuk Brigadir J melakukan PCR sepulang dari Magelang. Merujuk pada informasi yang diperoleh Komnas HAM, Irjen Verdi Sambo maupun rombongan istrinya yang melakukan perjalanan dari Magelang melakukan tes PCR di rumah pribadi yang ada di Jalan Saguling 3, sekitar 700 meter dari rumah dinas yang menjadi TKP penembakan. Sampai sekarang, pihak Komnas HAM masih menunggu hasil prosesi secara digital terhadap HP dan video CCTV dari Magelang hingga Duren 3. Sedang dilakukan proses secara digital untuk HP dan beberapa hubungan dengan CCTV. Di samping kami dikasih video yang sangat banyak, tapi masih ada satu proses yang memang secara teknologi dan secara mekanisme yang ada di Puslapor memang butuh waktu. Begitulah beber Anam. Itu sebabnya pengambilan keterangan digital ini nantinya akan dilanjutkan minggu depan. Anam mengatakan masih ada 20% lagi yang dibutuhkan untuk memperkuat sisi terangnya peristiwa ini. Dari pemeriksaan rekaman CCTV, Komnas HAM sudah membeberkan Baradae ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Komnas HAM juga sudah mengantongi foto buktinya. Komnas HAM merilis sejumlah temuan dari hasil pemeriksaan awal terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Salah satunya isi rekaman CCTV rumah Irjen Verdi Sambo yang dirilis ke publik. Irjen ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang, Jawa Tengah ke Jakarta. Komnas HAM sudah mengantongi foto buktinya. Jadi siapa yang bohong? Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pernah memberikan keterangan awal mengenai status Baradae yang berada di rumah Irjen Verdi Sambo. Keterangan Kombes Budi yang kini sudah nonaktif dari jabatannya itu diberikan 4 hari setelah peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tampaknya, keterangan awal Kombes Budi dipatahkan oleh temuan Komnas HAM. Dari hasil pemeriksaan awal, Komnas HAM menyebutkan Baradae ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang menuju Jakarta.